Kembali lagi di podcast Took Over, masih dengan dua rekan yang sama, ada Kak Uli dan Bang Aris gitu ya. Nah, sebelumnya kita udah ngomongin soal sawit dalam kawasan hutan dan juga bencana ekologis yang saat ini terjadi gitu ya di Indonesia. Nah, setelah ini kita akan ngebahas lagi soal rencana ekspansi sawit nih yang sebelumnya sempat digaungkan ya soal 2 juta hektar itu. Okay. Nah, di sini mungkin kita bisa mulai dengan Kak Uli gitu ya. Okay. Kan kalau sekarang sebelum-sebelumnya nih sempat ada omongan gitu ya, bakal ada ekspansi sawit lagi gitu, dan sempat disebut-sebut bakal ada 2 juta hektar lagi gitu yang mau dibuka. Okay. Nah, kira-kira nih ya, ini tuh realistis nggak sih, atau sebenarnya ini jadi alarm lagi gitu ya buat kita? Iya, jadi kalau memang benar-benar pembukaan 2 juta hektar lahan ya, kita belum tahu nih apakah itu hutan atau enggak gitu ya, untuk sawit itu benar-benar dilakukan oleh rezim Prabowo, maka sebenarnya rezim Prabowo ini tengah mendorong kita bareng-bareng ke jurang gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika 2 juta ini memang dibuka untuk sawit, maka dia akan mendorong deforestasi dalam skala yang besar lagi gitu ya, dan kemudian pasti juga wilayah-wilayah yang akan dibuka untuk perkebunan sawit ini adalah wilayah-wilayah yang punya fungsi penting dan genting bagi kehidupan kita. Dan kalau misalnya pun juga di sana adalah wilayah kelola milik rakyat, maka itu juga akan mendorong konflik agraria yang jauh lebih besar ya dari saat ini gitu, dan tentunya juga akan diikuti oleh konsekuensi lain, misalnya kekerasan, intimidasi, kriminalisasi dan lain sebagainya gitu. Jadi situasinya akan jauh lebih buruk ketika memang rencana ini benar-benar dijalankan. Sementara kekhawatiran kita tidak ada upaya untuk memperbaiki ya tata kelola dalam konteks sumber daya alam di Indonesia gitu. Ini kan sejauh ini kan udah disebut-sebut 2 juta hektar ya. Sampai hari ini udah ketahuan belum sih Kak, 2 juta hektar itu kemana nih kira-kira? Belum. Jadi kita belum tahu ya, sampai hari rencananya di mana, belum tahu rencananya di mana, wilayah itu statusnya apa gitu. Betul. Ya. Dan ya itulah ya, maksudnya itu sebenarnya potret tadi sempat disinggung juga soal keterbukaan informasi. Jangan-jangan 2 juta itu sudah diplot wilayahnya, tapi nggak pernah disampaikan ke publik, sehingga kita juga nggak bisa memantau dan mengawasi itu gitu. Kita tahu misalnya nanti tiba-tiba ketika wilayah rakyat sudah diplang menjadi konsesi perkebunan milik perusahaan A gitu, atau hutan atau gambut misalnya sudah diplang untuk menjadi konsesi wilayah perusahaan B gitu. Ada potensi besar nggak kalau misalnya ini bakal masuk lagi nih ke kawasan hutan kira-kira? Karena potensinya nggak sih dari 2 juta itu ada di mana di lahan di Indonesia? Iya, jadi potensi itu selalu ada, meskipun mungkin nanti akan didekati dengan proses-proses pengubahan fungsi dan status kawasan hutan. Saya yakin itu ya. Jadi misalnya nanti ada review kawasan hutan secara besar-besaran, dan mungkin ada pelepasan kawasan hutan dalam skala yang besar-besaran juga, misal untuk sawit. Karena tadi ya, karena nggak mungkin bisa ada HGU di dalam satu kawasan yang berstatus kawasan hutan negara gitu. Jadi pasti otak-atik status kawasannya akan menjadi langkah awal yang akan dilakukan oleh pemerintah kalau memang ekspansi 2 juta ini tetap benar-benar dilakukan. Atau kalaupun misalnya dia tidak di kawasan hutan negara gitu ya, tapi dia di wilayah kelola rakyat gitu, dan ini akan memicu konflik yang sangat besar sekali gitu. Oke, nanti berarti akan ada potensi lagi ya soal otak-atik regulasinya gitu ya. Setuju banget. Iya. Kalau temuan dari Tuk sendiri gimana Bang? Iya, ini satu hal yang penting untuk digarisbawahi tadi dari Uli ya. Ketika lahan ini rencana ini dijalankan, yang pasti akan disasar adalah wilayah-wilayah yang katakanlah tadi apakah dia kawasan hutan statusnya, atau dia areal penggunaan lain tapi punya tegakan hutan. Ya, jadi
apa yang Uli bilang, potensi deforestasi itu sangat besar sekali akan terjadi. Ya. Tapi kalau pakai term kawasan hutan atau non kawasan hutan, ya itu bisa beda lagi gitu ya. Padahal tegakan di luar kawasan hutan pun bisa kita sebut sebagai deforestasi sebenarnya. Yang kedua, setuju banget sama yang Uli bilang soal potensi kekerasan bakal terjadi. Dan sebenarnya kalau kita mau lacak dulu, kami itu pernah mendiskusikan dengan beberapa pakar di itu, mengestimasikan ya, kira-kira 2 juta hektar ini apa dampak paling besarnya. Waktu itu kami mengidentifikasi setidaknya ada 2 hal. Pertama, wilayah yang mungkin akan dilakukan itu adalah, yang paling besar akan ditargetkan adalah pasti Papua. Ya, jadi pasti akan masif di sana. Yang kedua, model-model pembangunannya mungkin bisa jadi tidak berbasis korporasi, tapi state. Kita sudah punya pengalaman, atau sekarang memang sudah ditunjukkan, dulu masih ancang-ancang siapa yang kira-kira akan melakukan, dan bisa minim sekali komplain dari global ya negara dengan atas nama lumbung pangan. Ya, jadi deforestasi yang dilakukan oleh negara bisa akan masif ke depannya. Ini 2 poin yang lagi kita diskusikan di waktu membaca potensinya. Jadi satu, wilayah yang baru. Yang kedua, basis dari atau struktur yang akan melakukan kerja-kerja ini adalah negara. Dan itu sudah terlihat di Papua sebenarnya. Ya. Jadi ini sebenarnya yang penting sekali untuk kita concern gitu ya. Kita punya problem di mana 3,3 juta hektar sawit tertanam dalam kawasan hutan. Itu clear, diakui oleh negara. Sekarang ada rencana 2 juta hektar, tidak ada blueprintnya, tidak ada informasinya, tidak ada orang yang tahu selain pemerintah. Bahkan mungkin juga pemerintah hanya merencanakan, tapi wilayah-wilayah yang bakal ditarget juga nggak pernah muncul. Nah, ini sebenarnya konsen yang betul-betul harus kita jaga bareng-bareng. Apalagi kita tahu juga ya bahwa hutan yang sekarang paling besar di Indonesia ini kan yang tersisa sebenarnya di Papua ya, yang masih sangat besar. Cuma sekarang juga proyek-proyek yang masuk ke Papua juga cukup banyak gitu ya Bang. Nah, dari pengalaman kita kan emang sebenarnya ngomong-ngomong yang sudah terjadi gitu ya, banyak juga praktek perkebunan kelapa sawit gitu ya, yang tidak ada izinnya gitu. Mereka nggak punya hak guna usaha misalnya. Kalau misalnya di TUK mungkin punya pengalaman juga ya, advokasi di perusahaan kelapa sawit. Nah, tapi kalau dari sini kan sebenarnya masih banyak pembiayaan bank yang juga masuk memberikan kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini gitu kan. Padahal seharusnya bank juga punya kontrol soal itu. Betul. Nah, itu kenapa? Sebenarnya Bang, kenapa bank-bank ini masih ada sih ngasih duit ke perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang jelas-jelas misalnya nggak punya izin gitu? Benar sekali, Cak. Jadi kalau kita mundur sebentar sebelum untuk lihat bagaimana institusi keuangan, yang tadi kamu bilang banyak sekali perusahaan yang punya problem administratif. Jadi TUK Indonesia itu membangun satu kanal informasi yang kami sebut dengan exclusion list. Teman-teman nanti bisa lihat itu di website Greenwatch Index. Kami membuat perankingan terhadap 185 perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Kami sekarang lagi menilai dari sisi administratif. Jadi perusahaan-perusahaan di Kalimantan Tengah kami nilai berdasarkan pemenuhan kewajiban mereka secara administratif, ya, berkaitan dengan izin lokasi, izin lingkungan, izin kehutanan, kemudian hak guna usaha, izin usaha perkebunan dan hak guna usaha. Jadi termasuk apakah dia telah mendapatkan sertifikasi ISPO sebagai kewajiban, gitu ya. Nah, dari semua yang kami nilai saat ini dari 185 itu yang baru lolos administratif itu ada 36 perusahaan. Meskipun memang problem utamanya adalah ketersediaan data. Tapi yang ingin kami tekankan di sini bahwa kerentanan yang akan terjadi ketika perluasan 2 juta hektar ke depan adalah problem bagaimana tadi yang Uli mention benar-benar di awal soal di episode sebelumnya, soal bagaimana pengawasan, bagaimana kontrol dari pemerintah ketika rencana itu dijalankan, gitu ya. Jadi intinya kayak gini, kita belum selesai dengan problem lama, kita pengen mendatangkan problem baru dengan keterbatasan tadi.
kita harus berbicara bahwa harusnya nggak ada izin baru. Uli bilang moratorium total, gitu ya. Jadi problem-problem ini harusnya kita bicarakan. Nah, yang kedua, peran yang bisa melakukan kontrol selain tadi bagaimana pemerintah kapasitas ditingkatkan, jumlah dan lain-lain pengawasan, adalah institusi keuangan yang membiayai. Jadi kita akan tarik problemnya jauh ke hulu, di mana sumber-sumber pendanaan turut serta di dalam kekacauan ini atau resiko yang diakibatkan dari problem tata kelola tadi. Jadi ini semacam logik yang secara sederhana. Kamu bisa berdagang selama kamu punya modal, gitu ya. Dan industri sumber daya alam macam ini itu sangat tinggi modal, gitu. Dan ada yang membodali ini. Salah satunya adalah institusi keuangan atau bank. Lebih simpelnya bank. Bank dalam temuan-temuan kami membiayai perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini berdasarkan reputasi dia, gitu ya. Jadi perusahaan mengajukan pinjaman kepada bank untuk mendapatkan dukungan untuk operasional mereka, gitu ya. Nah, ketika hasil penilaian kami ya dalam execution list tadi itu menunjukkan data sebaliknya bahwa ada banyak problem tata kelola, banyak problem administratif belum selesai, harusnya tekanan kita kepada institusi yang memberikan pinjaman ini jauh juga jadi lebih tinggi. Jadi ini semacam upaya yang ingin kami dorongkan kepada publik lebih luas untuk sama-sama mengontrol institusi keuangan. Karena apa? Karena kita punya kekuatan di situ. Kita punya uang meskipun kita jumlah uangnya kecil banget, tidak seberapa dibanding si Taipan 1% itu, dan ya, tapi itu bisa mengganggu reputasi banknya, karena bank benar-benar menjaga reputasinya. Bayangkan kalau kita bilang bank ikut bertanggung jawab terhadap bencana di Sumatera, ya kan? Kalau itu kita bilang misalnya kita tunjuk salah satu bank di Indonesia misalnya yang brandnya bagus, ya, TUK misalnya menggugat Mandiri, gitu ya, atas pembiayaan yang dia salurkan kepada perusahaan kelapa sawit di Sulawesi Tengah. Itu akan menarik perhatian dan juga menarik komitmen mereka. Bagaimana kita hubungkan dengan isu lingkungan. Jadi saya pikir publik ke depan harus benar-benar aware sama situasi ini dan mulai melihat bank yang membiayai perusahaan itu. Kalau itu kami sebut sebagai desak Mandiri. Oke, karena yang digugat salah satu bank BUMN ini ya, Bank Mandiri gitu ya. Ya, memang kan saat ini TUK masih dalam proses melakukan gugatan ke Bank Mandiri gitu ya, atas situasi yang terjadi di Morowali Utara gitu ya. Betul. Itu anak perusahaan dari PT Astra Agrolestari itu si PT Agronusa Abadi ini. Ya. Nah, sebenarnya kan ini juga kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman Walhi gitu ya. Benar. Dan sebenarnya TUK juga melengkapi di dalam proses pembiayaannya, karena bisa dipungkiri gitu bahwa si perusahaan-perusahaan ini dapat banyak suntikan pembiayaan itu dari bank-bank ini, karena kan sebenarnya mereka yang punya akses untuk meminta pinjaman yang cukup besar gitu ya, agar perusahaannya tetap beroperasi. Nah, kalau yang ditemukan Walhi sendiri gitu ya di konteks PT ANA ini, sebenarnya konfliknya tuh udah berapa lama gitu? Mungkin kita bisa ini lagi ya. Recall lagi karena kalau yang dilakukan sama TUK ini kan ke Bank Mandirinya gitu tapi si PT ANA ini sebenarnya ngapain sih, Kak Uli? Jadi sebenarnya di Morowali Utara ya, di sekitar saya tidak mau sebut konsesi karena nggak ada konsesinya ya. Di sekitar PT ANA beroperasi gitu ya, itu kan memang sudah berlangsung cukup lama konfliknya gitu. Kenapa dia berkonflik? Karena memang wilayah itu sebelumnya adalah wilayah masyarakat yang ada di sana gitu. Ketika ANA masuk ke wilayah tersebut, ya masyarakat tuh sudah eksis lama di sana gitu. Nah, dan si PT ANA sendiri ini kan hanya punya izin usaha perkebunan ya, hanya punya IUP ya. Nah, sementara kalau kita runut dalam pengaturan atau undang-undang soal perkebunan, satu perusahaan itu boleh melakukan aktivitas kalau dia punya beberapa izin ya yang harus dilengkapi. Ya? Iya, bukan atau. Mereka punya izin gitu ya.
misalnya izin lingkungan, lalu kemudian izin lokasi, ya kan, dan kemudian izin usaha perkebunannya, IUP-nya gitu ya, dan kemudian juga ada hak guna usaha. Nah, si anak ini hanya punya izin usaha perkebunan dan izin usaha lokasi yang menurut kita juga itu sudah pernah kadaluarsa gitu ya, dan sekalipun kalau dia punya izin lokasi, dia nggak bisa beroperasi gitu karena dia nggak punya hak guna usaha, hak yang diberikan untuk mengelola satu wilayah atau satu kawasan areal peruntukan lain gitu. Nah, dia nggak punya, jadi memang selama ini aktivitas yang mereka lakukan di sana itu ilegal. Nah, dari aktivitas ilegal ini banyak sekali kerugian-kerugian yang dialami, tentunya bukan hanya oleh masyarakat di sana, tetapi juga oleh negara ya. Karena kan keuangannya pasti pajaknya nggak masuk ke negara kan. Apa yang harus ditagih gitu, tagihan apa yang kemudian invoice apa sih yang bisa dikasih ke mereka kalau misalnya mereka tidak terdata punya hak guna usaha gitu kan, karena kan sebenarnya pajaknya itu kan juga melekat dari hak guna usahanya gitu. Artinya ada kerugian negara yang juga tidak sedikit ya dari proses ilegal itu gitu. Belum lagi kemudian juga konflik di masyarakat, kekerasan yang juga sangat sering terjadi di sana, intimidasi. Beberapa waktu yang lalu juga kebun mereka masih dijaga Brimob ya sampai tahun lalu kalau tidak salah gitu, dan beberapa bulan ini, dan kemudian juga ya kita tahu ya bahwa memakai aparat penegak hukum ya atau kepolisian untuk menjaga kebun yang ilegal kan itu suatu menurut saya kekeliruan yang sangat besar gitu ya, dan kemudian menempatkan aparat penegak hukum ini untuk kemudian menjaga kebun sawit dari ancaman masyarakat itu satu kekeliruan yang jauh lebih besar lagi gitu. Dan kita tahu betul yang diserang itu kan tentu pasti psikologi masyarakat ya, ada kekerasan psikologi yang ada dan terjadi di sana gitu, meskipun misalnya mereka tidak melakukan kekerasan fisik, tapi tentu pasti ada kekerasan psikologis yang harus dialami masyarakat selama kemudian si aparat penegak hukum tadi, si kepolisian tadi itu dipakai oleh perusahaan untuk menjaga wilayah yang sebenarnya itu ilegal gitu. Jadi problem lainnya juga ada problem lingkungan ya, sungai di sana juga rusak gitu kan, dan kemudian juga tentu kualitas tanah juga mengalami degradasi gitu ya, terjadi degradasi lahan gitu, dan tentunya juga pasti pemiskinan ya dari semua proses itu gitu. Ya, karena menarik sebenarnya karena di dalam proses gugatan Bank Mandiri ini kan memang pembiayaan yang diberikan oleh Bank Mandiri kan cukup lama ya ke PT ANA, tapi kan harusnya mereka mempunyai proses due diligence untuk itu. Nah, tapi tadi Kak Uli juga sendiri cerita bahwa Walhi juga sudah menyoroti lama, yang itu juga banget. Sudah di cover banyak di media-media gitu ya. Harusnya dengan mudah dong mereka untuk mencari tahu sebenarnya. Nah, proses advokasinya sendiri itu seperti apa sih di dalam konteks PT ANA ini? Jadi bisa kita lihat juga gitu ya, sebenarnya sorotannya udah banyak gitu. Ya, jadi sebenarnya kan dalam konteks Astra Agro Lestari secara keseluruhan di Sulawesi Tengah, kita kan juga melakukan proses-proses advokasi, bahkan itu sampai ke internasional gitu ya. Jadi apa yang teman-teman lakukan untuk menggugat Bank Mandiri di nasional itu sebenarnya melengkapi proses-proses advokasi yang kita lakukan di internasional, karena dari proses advokasi dan menyasar juga institusi keuangan di internasional, ada beberapa institusi keuangan juga yang menyatakan tidak lagi memberikan pendanaan kepada Astra Agro Lestari gitu ya. Kayak misalnya pensiun bank yang ada di Belanda gitu ya, bank pensiunan orang-orang di Belanda itu juga menyatakan bahwa mereka tidak lagi kemudian memberikan pembiayaan kepada Astra dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada juga kemenangan-kemenangan kecil kita gitu ya, meskipun misalnya kita belum bisa mendapatkan keseluruhan demand bahwa tanah harus kembali kepada rakyat, bahwa lingkungan harus dipulihkan, bahwa institusi keuangan di nasional dalam hal ini misalnya Mandiri yang teman-teman gugat itu juga harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya dengan apa? Berhenti dong ya memberikan pembiayaan, minta maaf kepada nasabah, ya kan? Karena tanpa persetujuan kita uang kita dipakai. Iya kan?
kan, untuk perusahaan yang jahat gitu. Nah gimana tuh Bang? Salah satu tuntutan kami itu persis ya, salah dua dari yang Uli sebutkan itu adalah tuntutan kami dalam gugatan memang. Jadi kami tidak melihat hal paling urgent lain selain dari dua tadi, menghentikan pembiayaan dan memohon maaf atas apa yang dilakukan, karena satu ini adalah BUMN ya, perusahaan negara gitu, dan yang kedua ada keterlibatan publik di situ, ada pendanaan publik di situ, ada uang publik di situ. Jadi kita ingin ini mungkin bagian dari bagaimana proses di Indonesia itu kita harapkan begitu ya, dengan gugatan ini menjadi jauh lebih terstruktur gitu ya. Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan, aspek-aspek berkaitan dengan investasi, pembiayaan, kami harapkan itu dilakukan dengan proses-proses yang benar gitu, dengan politik yang mungkin ini muluk tapi bersih gitu ya. Dan semua itu kan mungkin akan dilakukan selama kita punya komitmen tinggi terhadap bentuk-bentuk yang sudah diatur oleh regulasi kita gitu. Selama itu tidak dilakukan, maka problem-problem di lapangan masih akan terus eksis. Iya, karena kan sebenarnya due diligence itu kan sebenarnya penting ya Bang. Apalagi sesederhana izin itu kan pasti hal yang paling pokok gitu di dalam pemberian pinjaman. Nah, tapi di dalam konteks ini kenapa itu bisa terjadi gitu? Kan kita tahu gitu bahwa PT ANA nggak punya izin. Nah, kenapa pada akhirnya masih banyak pembiayaan yang masuk ke institusi perusahaan yang tidak, ya itu dia. Memang kami seperti yang mungkin balik ke temuan kami atau publikasi kami dalam exclusion list, bahwa di dalam penilaian yang kami lakukan ya terkait dengan aspek administratif itu menjadi paling basic, ya kan? Di dalam penilaian yang kami bangun itu bersama dengan IPB University, aspek-aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola menjadi indikator lain dari bagaimana syarat pembiayaan terhadap satu perusahaan. Nah, namun di tahap penilaian awal administrasi ini kami lakukan, hasilnya itu sangat tidak memuaskan. Iya. Nah, pertanyaanmu tadi itu jadi sangat penting sekali. Bagaimana mungkin bank membiayai perusahaan-perusahaan yang punya problem administratif? Dan ini fakta di lapangan yang kita temukan. Jadi tentu saja kalau kita bilang apakah ini problem struktural, tentu saja. Tapi apa hubungannya antara bank dengan pembiayaan? Ya, ini tentu bisnis di sini. Nah, bayangkan kalau bisnis kotor macam itu, ya problemnya terbuka lebar macam ini, ada problem administratif. Kita tahu ada banyak perusahaan di Kalimantan Tengah yang belum punya HGU, tidak menjalankan pembangunan plasma tadi kita udah bahas, di lapangan beroperasi dalam kawasan hutan, masuk dalam SK 36. Ini dibiayai. Bayangkan ada bank membiayai perusahaan-perusahaan macam itu. Jadi concern kita terhadap problem lingkungan sosial ya itu sudah jauh lebih dulu ketika kita mengawasi problem administratif. Jadi ketika ini terjadi, ya, ketika kita menemukan problem administratif, kita bisa lihat detail-detail problem lain itu bakal menyusul, ya, berkaitan dengan tata kelolanya, gitu. Karena administratif aja nggak punya, bagaimana dia bisa memastikan tata kelolanya lebih baik. Jadi konsen kami adalah tekanan terhadap institusi pembiayaan ini harus dilakukan. Meskipun tadi bisnis ini urusannya dengan bisnis, tapi bayangkan kalau bisnis kotor macam ini dibiarkan terus-menerus. Karena sebenarnya izin ini jadi pintu masuk untuk menimbulkan dampak-dampak lainnya gitu ya. Nah, kan di exclusion list yang dikeluarkan oleh TUK Indonesia ini kan memang fokusnya saat ini masih di Kalimantan Tengah ya Bang? Benar. Nah, temuan-temuan menariknya lagi seperti apa ya Bang dari exclusion list ini? Iya, temuan menariknya adalah, ini mungkin saya cerita dalam prosesnya ya. Ketika kami mengumpulkan data, memang tantangan utamanya adalah satu, akuntabilitas data, yang kedua keterbukaan data. Jadi bagaimana data-data ini bisa tersedia. Kalau kita cek, tidak banyak perusahaan itu yang open publik. Perusahaannya udah nggak go publik, pemerintahnya minim kontribusi dalam penyediaan data. Makin sulit lah untuk kita ngecek. Betul sekali. Jadi pengawasan akhirnya jadi lebih rumit gitu. Tadi mungkin kalau balik yang Uli konsen soal bagaimana
aparat negara untuk bisa turut serta dalam pengawasan jadi fakta yang tidak bisa kita bantah pada akhirnya ketika kita membuat eksekusi di sini, karena problem data problem serius. Sampai sekarang itu kami masih belum mendapatkan ratusan perusahaan lain terkait dengan izin lingkungan. Ya, jadi ini problem serius, padahal tadi kalau Uli bicara izin itu adalah instrumen penting sebagai kontrol, itu penting banget dibuka ke publik. Siapa sih perusahaan-perusahaan yang belum punya izin? Ya, betul. Bayangkan itu nggak dikasih akses ke dia. Bagaimana publik bisa turut serta untuk mengawasi? Lalu tiba-tiba pejabat publik, anggota DPR bilang, lu baru bantu 10 miliar, udah ngomong padahal itu seminimal kontribusi kita. Saya mau bilang gini, pengalaman saya ketika bencana di Sulteng, yang paling duluan membantu warga itu adalah warga. Karena mereka persis ada di lokasi. Pemerintah itu pasti selalu lebih telat responnya. Itu mau dimanapun bencana itu macam itu. Jadi tagline warga bantu warga itu bukan jatuh dari langit. Itu realitas. Dan harusnya mereka malu ya. Betul sekali. Nah, jadi problem-problem, bayangkan ya, kita tadi di episode sebelumnya bicara soal problem tata kelola, penegakan hukum yang lemah, akuntabilitas pemerintah, pengawasan yang lemah, itu punya impact serius sekali sama keselamatan masyarakatnya. Ya. Iya, betul. Karena memang ya tadi gitu ya, sebenarnya kan exclusion list ini kan hadir untuk melihat kembali gitu ya. Tapi Bang, ada nggak sih regulasi ya? Mungkin Kauli juga bisa mengelaborasi juga regulasi kalau untuk pembiayaannya sendiri. Kira-kira ada nggak regulasi yang memang memaksa si perusahaan itu untuk jangan sampai nih memberikan pembiayaannya ke si bank maksudnya? Ke perusahaan-perusahaan ini. Iya, sebenarnya dalam konteks regulasi di Indonesia sebenarnya nggak kurang nih. Sudah banyak instrumen perizinan yang harus dilengkapi, gitu. Tapi pertanyaannya, apakah ada pengawasan terhadap perusahaan yang mendapatkan perizinan, dan ada pengawasan nggak terhadap perusahaan yang beroperasi, apakah dia melengkapi izin atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan seluruh instrumen perizinan itu menjadi semacam alat atau ya instrumen penilaian dari institusi keuangan. Ya, di Indonesia kemudian sudah ada regulasi yang mengatur terkait dengan kebijakan keuangan berkelanjutan, gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang mau mendapatkan pembiayaan dari institusi keuangan seperti bank salah satunya, itu harus memenuhi kaidah-kaidah keberlanjutan. Ya, seminimal perizinan terkait dengan lingkungan hidup, perizinan-perizinan yang harus dilengkapi. Yang kedua soal aspek, kami menyebut aspek ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, ketika ini dia lengkapi di dalam kebijakan keuangan berkelanjutan tadi, bahkan sekarang sudah jauh lebih detail pengaturannya, sudah ada taksonomi keuangan berkelanjutan, gitu. Ini menjadi momentum penting banget. Publik tentu saja siap banget untuk dukung pemerintah kita, tentu saja mendukung otoritas jasa keuangan untuk melakukan pengawasan. Kami terus mendorong agar supaya OJK itu punya mekanisme pengaduan. Ya, jadi semua publik yang tadi saya bilang mengawasi. Sekarang kan ketika ada exclusion list, orang-orang bisa ngecek nih perusahaan-perusahaan, terutama teman-teman di Kalimantan Tengah. Teman-teman di Kalimantan Tengah melalui forum ini saya ingin mengusulkan kepada teman-teman untuk bareng-bareng ngecek perusahaan-perusahaan yang teman-teman cek di lapangan, apakah dia sudah memiliki administratif atau enggak. Laporan tuh. Nah, bagian kami akan memastikan bagaimana OJK memiliki mekanisme untuk pengaduan. Ketika perusahaan-perusahaan ini beroperasi tidak lengkap perizinannya dan tahu siapa bank yang membiayai, ini bisa kita mintai bersama-sama pertanggungjawabannya. Dan sebenarnya ini kan hubungannya antar banyak institusi ya, dan harusnya mereka punya komunikasi yang jelas gitu ya. Tapi kalau yang ditemuin Kak Uli sendiri gimana nih antar komunikasi di kementerian-kementerian ini gitu ya? Itu kan satu problem yang lain ya. Jadi kan memang antar kementerian tuh punya egonya sendiri ya. Bahkan mungkin di beberapa case datanya juga nggak sama gitu ya. Maksudnya data di Kementerian ATR BPN gitu ya, mungkin dia berbeda dengan
data yang ada di Kementerian Kehutanan, padahal misalnya di beberapa kasus harusnya mereka punya data yang sama. Karena apa? Misalnya si ATR BPN memberikan HGU kepada perusahaan yang mendapatkan lahan dari izin pelepasan kawasan hutan, ya kan? Ada sebenarnya ada ketersambungan di sana, tapi memang antar institusional sendiri itu juga punya problem sendiri gitu ya. Tadi ya problem data, terus kemudian juga ego masing-masing kementerian dan lain sebagainya. Nah, tapi aku juga jadi berpikir ya, tadi ngerespon yang Aris bilang bahwa sebenarnya kita sudah punya banyak mekanisme ya Aris ya, yang kemudian mewajibkan institusi keuangan tuh memiliki aturan-aturan yang memastikan keberlanjutan lingkungan ya dalam konteks pemberian pendanaan kepada perusahaan. Tetapi di sisi yang lain masih banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang masih memberikan izin kepada perusahaan yang bank memberikan pendanaan kepada perusahaan yang memang dalam konteks tata kelolanya buruk gitu. Pertanyaannya mungkin karena nggak ada sanksi kali ya ke banknya ya. Nah itu tuh yang menarik juga Bang. Iya kan? Ini ada nggak sih yang mandatory? Bener, Belum jadi ada. kayak Betul, semacam voluntary aja. Betul. Ya, oke, aturannya ada, tapi dia voluntary gitu. Betul. Nah, di sisi itu kemudian si bank melihat ya kan nggak ada konsekuensi pidananya misalnya kan, nggak ada konsekuensi hukum ke saya kalau misalnya saya memberikan pendanaan, karena ini voluntary gitu. Nah, menurut saya mungkin dalam konteks kebijakan yang sudah baik ini dia harus didesakkan menjadi sesuatu yang mandatory gitu, agar ketika lembaga finansial itu masih tetap memberikan pendanaan kepada korporasi yang jahat terhadap lingkungan dan hak asasi manusia, ada alat tagih gitu. Sebenarnya ada satu hal yang menarik lagi menurutku di sini, karena saat ini kan memang lagi ramai ya soal EUDR. Mau nggak mau nih kan, sebenarnya mau nggak mau itu jadi satu tantangan sendiri, nggak sih Bang? Nah, menurut Bang Aris gimana nih? Ini kan tantangan baru juga ya. Kalau EUDR kan berarti kita emang harus bebas dari deforestasi gitu ya. Apalagi kalau pemerintah kan sering banget nyebut-nyebut nih sawit kita ini yang kontribusinya paling banyak untuk perekonomian Indonesia. Iya, sejauh ini yang kami tahu pemerintah nggak happy. Nggak happy ya ternyata. Dengan EUDR, mereka menjadi ini hanya perang dagang aja. Itu yang muncul di publik, padahal mereka nggak happy banget. Jadi karena apa? Karena mereka tahu kondisi di Indonesia. Ketika Eropa memutuskan kebijakan itu, begitu, yang dilakukan oleh Indonesia kan apa ya? Lobbying, agar supaya kebijakan ini nggak segera jalan, gitu ya. Karena ini sebenarnya udah lama tapi molor terus kan? Molor terus. Iya, delay lagi 1 tahun lagi. Betul. Kan? Nah, problemnya kan Eropa juga. Menurutku, meskipun kita punya problem di tata kelola di Indonesia, menurutku global seperti negara-negara di Eropa yang punya uang gede di Indonesia dari industri kelapa sawit, punya market gede dari industri kelapa sawit, juga ikut bertanggung jawab sebenarnya. Begitu ya. Jadi kita juga ingin menyoroti mereka dalam konteks ini ya. Jadi Eropa dalam banyak sekali kesempatan itu nggak pernah punya komitmen serius juga sebenarnya. Jadi tidak hanya pemerintah di Indonesia yang tidak, makanya ini menjadi gerakan bersama memang. Ya kalau kita ngobrol dengan teman-teman CSO di global, itu juga jadi konsep bersama bahwa memang sampai saat ini Eropa memang juga punya problem komitmen politik yang buruk juga di dalam konteks lingkungan ini. Jadi ya selama kita tidak bergerak bersama, kita hanya akan menghadapi janji-janji palsu macam ini. Ya nggak, Uli? Misalnya aku nggak tahu, Uli hadir di COP. Itu juga kan bagian dari bagaimana kita terus-terus dijanji ya? Iya benar, itu sama posisinya. Kenapa kemudian COP itu tidak membawa perubahan yang jauh lebih besar gitu ya? Karena memang tadi tidak ada satu hal yang mandatori gitu. Jadi misalnya negara-negara kaya, negara-negara utara ya, yang selama ini berkontribusi besar pada krisis iklim gitu, karena mereka mengemisi udah lama banget dan skalanya besar banget, dan bahkan EUDR kan juga mengacu pada Paris Agreement ya, salah satu acuannya ya. Terus kemudian mereka bilang bahwa mereka berkomitmen untuk memberikan hutang iklim kepada negara-negara berkembang gitu ya. Ya, jadi maksudnya mereka itu semacam hutang iklim kepada negara-negara berkembang, dan uang itu dikasih untuk aksi mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara berkembang. Berapa ratus
dolar ya, berapa ratus juta dolar gitu, tapi kan sampai sekarang itu nggak pernah dibayarkan, ya kan? Komitmen itu kenapa nggak pernah dijalankan sampai sekarang ya karena nggak ada sanksinya. Jadi orang boleh aja berjanji gitu ya, tapi ketika dia nggak jalani janjinya nggak ada konsekuensi hukum gitu. Nah itu juga yang membuat kenapa komitmen global juga lemah, termasuk EUDR. EUDR kan juga tidak punya sanksi hukum ya. Terus dia juga tidak mengatur lembaga finansial. Kita harus ingat itu. EUDR tidak mengatur lembaga finansial. Dan itu juga yang menjadi catatan kita ya dari CSO Indonesia. Ya. Aku nyambung dikit yang soal Uli bilang tadi. Terbaru kan Presiden udah bikin komitmen untuk meluncurkan 16 triliun ke program apa sih? TFFF. Iya, TFFF. Tropical Forest Forever Facility. Komitmen dari COP di Brazil kemarin. Yang ingin saya komentari dari proses itu adalah seberapa proses ini punya daya untuk benar-benar menekan deforestasi. Dalam konteks ini adalah kita tahu bahwa problemnya itu ada di mana. Solusinya ada di mana? Iya betul. Iya kan? Jadi ini masih jadi pertanyaan karena saya nggak tahu apakah teman-teman di Walhi udah tahu proses untuk penyaluran dana ini dan bagaimana itu bisa punya output gede terhadap penghentian deforestasi nantinya. Tapi saya sendiri dalam konteks ini mungkin nanti akan kita lihat implementasinya sangat menyaksikan bahwa akan ada proses perbaikan tata kelola karena investasinya bukan di problem itu. Tadi yang Uli bilang harusnya jumlah aparatur negara di dalam konteks untuk pengawasan itu bisa terus diperkuat, entah dari sistemnya kah, entah personilnya kah atau apa. Sederhana sih kalau aku memahami itu ya. Kalau kemudian Indonesia punya berapa tadi? 16 triliun ya. 16 triliun untuk melindungi hutan. Kenapa dia harus kasih atau taruh uangnya ke TFFF? Ya kan? Kenapa dia nggak kasih aja ke rakyat, masyarakat adat, komunitas lokal menjadi direct funding? Toh mereka yang selama ini melindungi hutan. Kenapa uangnya harus diputar dulu? Ya kan aneh sih. Aku sih orang yang mencoba memikir sederhana aja sih gitu. Tapi mungkin bisa diceritain juga nih ya ke teman-teman took over ini ya. Sebenarnya TFF itu apa sih Kak? Gitu. Sedikit ya. Iya, jadi TFFF itu kan satu kan secara akronim dia kepanjangannya Tropical Forest Forever Facility. Dia jadi kayak satu pendanaan abadi lah ya, satu lembaga yang pendanaannya itu bisa abadi dan kemudian dia bisa menyalurkan keuntungan dari proses investasi itu kepada negara-negara yang bergabung di TFFF. Jadi dia semacam blended finance ya, 80%-nya itu dari bebas gitu ya. Jadi maksudnya korporasi-korporasi yang selama ini menjadi emitor besar juga bisa menginvestasikan uangnya sana. Dan jumlahnya 80%. 80% dari kebutuhan dananya. Dan itu jatuhnya hutang. Blended finance itu 80%-nya adalah hutang. Satu problemnya hutang gitu ya. Yang kedua sumber uangnya itu bisa dari orang-orang yang selama ini juga ngerusak lingkungan ya. Itu dan kemudian 20%-nya itu dari countries gitu ya. Tadi kayak Indonesia salah satunya kasih itu berarti bagian dari 20% dari APBN tuh maksudnya. Ya terserah negaranya mau ngambil dari APBN mau apa gitu, tapi itu dari countries dan filantropi gitu. Nah terus nanti ada secara teknis ada proses penghitungan lah ya, berapa luas hutan yang kemudian bisa masuk dalam kategorisasi yang dalam objek TFFF-nya gitu. Terus kemudian nanti dihargai 1 hektar $2 gitu, 1 hektar $2. Jadi ini kayak semacam ini pembayaran berbasis kinerja sebenarnya gitu. Nah terus kemudian janjinya ada 20% langsung yang harus dikasih ke masyarakat adat gitu ya. Tetapi problem lainnya adalah manajemennya itu ada di Bank Dunia. Sampai sejauh ini kita tahu ya Bank Dunia sekarang itu gimana, bukan sekarang aja ya, dalam perjalanan proses advokasi terhadap lingkungan kan Bank Dunia juga satu entitas atau lembaga institusional yang banyak juga memberi pendanaan kepada perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan gitu. Kenapa Bank Dunia? Karena hanya Bank Dunia yang punya akreditasi mengelola uang sebesar itu. Gitu. Jadi tetap aja kemudian
dia tidak direct langsung ke masyarakat yang selama ini melindungi hutan. Dan jadinya gitu. tadi beban ya malah ya, karena hutang. Ya, karena itu hutang. Jadi keuntungannya itu harus dipotong untuk membayar hutang dulu, baru kemudian sisanya itu untuk biaya manajemen. Iya, pasti manajemennya gede banget gitu ya. Dan kemudian 20%-nya ke negara ya, ke masyarakat adat gitu ya. Ya juga kalau misalnya itu langsung gitu. Problem kita kan juga di nasional itu siapa yang disebut sebagai masyarakat adat itu kan harus mendapatkan pengakuan ya itu oleh negara ya kan. Kalau dia belum punya SK berarti kamu belum sah loh jadi masyarakat adat. Itu kan juga problem besar kita di Indonesia gitu. Jadi makanya saya bilang secara sederhana, kalau Indonesia punya uang 16 triliun untuk jaga hutan, kenapa nggak langsung kasih ke masyarakat gitu kan, yang selama ini terbukti ngejaga hutan. Saya dalam konteks itu memang jadi kayak meragukan betul soal komitmen. Tadi saya ulang lagi, karena apa? Cerita Uli soal pengakuan masyarakat adat itu kan semakin panjang ketika teman-teman koalisi masyarakat sipil mendorong 2 regulasi utama, satu undang-undang masyarakat adat dan satu undang-undang keadilan iklim yang sebagai agenda untuk. Jadi komitmen ini kan antara komitmen masyarakat sipil yang serius menjaga lingkungan dengan komitmen negara terlihat betul bedanya ya. Jadi satu kasih sumber daya ada di sini, satu problemnya, satu ingin memperkuat ada di sini. Nah, jadi ini memang apa ya? Kita bisa benar-benar melihat dua strategi yang berbeda, tapi satunya kita lihat apa berangkat masalahnya dari bawah benar. Betul. Ingin memetakan masalah dari bawah benar. Dan dalam konteks ini saya ingin bilang bahwa yang paling bisa dilakukan memang yang bisa kita andalkan adalah warga bantu warga pada akhirnya kan. Karena kan tadi itu konteks kita mendorongkan regulasi itu belum juga disauti gitu ya. Agak lucu sih sebenarnya karena proyek ini jadinya proyek akal-akalan lagi gitu ya. Yang sebenarnya nggak ngerasain manfaatnya juga, dan ini sebenarnya udah terjadi terus ya di setiap COP gitu. Iya betul. Dan kira-kira nih ya, bicara soal sawit ini juga kan memang tadi ya balik lagi ya dianggap sebagai penopang ekonominya Indonesia dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau soal ekspansi sawit ke depan ini, kira-kira itu emang bisa apa bener worth it gitu ya dengan ekonomi yang didapat atau gimana? Kalau aku sih enggak ya, karena kan sebenarnya nggak akan, kalau bener-bener ya negara kita itu mau dapat untung besar gitu ya, cuan besar dari bisnis sawit ini gitu kan, harusnya dia itu memastikan ada perbaikan regulasi dan tata kelola gitu. Gimana mungkin kita bisa benar-benar dapat memastikan sumber ekonomi yang besar dari bisnis sawit, sementara misalnya dari 20 juta tutupan sawit ya kan, hanya sekitar 10 juta yang punya HGU. Gitu. Wow. Coba teman-teman bisa searching ya hasil temuan Satgas yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan pada saat rezim Jokowi kemarin, kan itu ada 18 juta izin usaha perkebunan, ya kan? 18 juta izin usaha perkebunan IUP gitu ya. Tetapi hanya 10 juta yang punya HGU. Artinya ada 8 juta itu nggak ber-HGU. Pertanyaannya adalah kemana pajak-pajak ya atau keuntungan dari 8 juta hektar sawit yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi kalaupun kita mau melihat itu dari kacamata ekonomi, ya nggak mungkin kita bisa dapat cuan banyak kalau tata kelolanya masih problem yang tadi itu aja belum diselesaikan. Yaitu tata kelolanya gitu. Masih banyak yang ilegal lah. Terus kemudian banyak yang nggak bayar pajak lah dan lain sebagainya gitu. Iya, itu bisa setuju sekali sama Uli. Jadi problem administratif itu punya impact terhadap kebocoran pastinya. Dan kita tahu akhirnya ada banyak sekali kasus. Ada kasus penangkapan pejabat negara dalam konteks ini, suap terjadi, dan yang paling pertanyaannya kalau tadi apakah akan meningkatkan perekonomian negara? Sebelumnya pertanyaannya adalah apakah wilayah-wilayah di mana konsesi sawit masif itu masyarakat miskin hilang nggak dari situ? Enggak. Jadi kita bisa melihat itu sebagai contoh kasus. Malah kan kalau kita bandingkan laporan Taipan untuk Indonesia, ya justru
mereka 25 Taipan itulah yang paling kaya di Indonesia hari ini. Pada akhirnya iya memang berdampak pada ekonominya Taipan. Ekonomi Taipan, betul sekali. Iya, jadi pertanyaan itu manfaat ekonomi, tapi ekonomi siapa? Ekonomi siapa, betul ya. Jadi ada pertanyaan lanjutan terhadap itu, betul. Karena memang skala keekonomian sawit itu kan udah banyak yang riset. Kalau untuk skala warga yang kelola, 2 hektar itu nggak cukup cuannya. Ya. Jadi udah lelah kerja di biaya operasional jauh lebih besar ya. Jauh besar. Jadi skala keekonomian itu bisa minimal 4 hektar. Jadi ini kalau kita bicara dalam konteks ekonomi, hubungannya dengan bagaimana pendapatan warga di lapangan. Oke. Banyak banget nih ya. Ternyata kita akhirnya kemana-mana ya. Dari ngomongin soal sawit, exclusion list, terus juga ngomongin soal hukum. Tapi aku melihat beberapa ya, ada yang miris ya. Maksudnya gini loh, Riz. Ketika misalnya kita ngomongin problem yang besar kan, tadi kan kita ngomongin soal problem, sementara perbaikannya nggak ada ya. Ketika kita mengkritisi problem tadi, justru kemudian respons dari pengurus negara ya dan buzzer-buzzernya apa? Ya kalau kamu nolak sawit kan kamu siap nggak ya? Iya muncul nggak pakai skincare, nggak makan ini, nggak makan goreng karena minyak gorengnya dari sawit. Itu kan mensimplifikasi ya. Hitam putih gitu. Iya. Dan banyak akademisi loh yang bener, itu tuh simplifikasi bahwa problem yang besar tadi itu disimplifikasi menjadi siap nggak kamu nggak makan goreng pisang gitu kan? Pilihan rakyat. Iya kan, jadi ada proses-proses menurutku juga yang berusaha membodohi publik gitu ya dan menutup problem yang jauh lebih besar ketimbang tadi siap nggak kamu nggak makan goreng pisang gitu. Itu juga aku pikir kayak podcast ini bisa meluruskan itu gitu ya. Iya. Saya mungkin nambahin yang lain ya bahwa sebenarnya peran kita sebagai publik, masyarakat sipil itu punya dampak besar banget sebenarnya terhadap perubahan kebijakan. Bayangkan kalau kita nggak ngomong problem tata kelola kelapa sawit, nggak akan ada moratorium. Betul. Nggak sampai berulang kali, nggak akan ada regulasi yang ngatur gambut. Jadi penting banget. Ya tadi siang kami ngobrolin soal bagaimana peran masyarakat sipil dalam konteks watchdog ini ya, dalam konteks membuat kampanye. Tidak pernah bosan. Mungkin ribuan polisprip dibuat oleh teman-teman masyarakat sipil, ya, membuat lembar fakta kasus-kasus, mengadvokasi di bawah, dan itu semua punya impact besar terhadap perubahan. Memang tidak instan, tapi dengan semakin kuat masyarakat sipil, demokrasi akan terus mendapatkan jalannya. Maka kita bisa benar-benar menjadi mimpi buruk ya buat pejabat-pejabat politisi yang punya problem komitmen terhadap rakyatnya. Iya. Ini jadi keingetan ya. Maksudnya sebenarnya kan sawit datang ke Indonesia juga kan sebenarnya nggak lepas dari pasar ya. Jadi dia sendiri yang membentuk kita menjadi ketergantungan pada sawit. Padahal jauh sebelum sawit ada di Indonesia mungkin nenek moyang kita atau mungkin nenek kita juga nggak sebegitu ketergantungannya dengan kelapa sawit ataupun produk-produk di pasar, karena sehari-hari bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Minyak kelapa misalnya atau dan lucunya memang kayak misal di Sulawesi sendiri jarang kan makanan-makanan yang digoreng kayak ikan di kuah kuning gitu kan, bikin woku atau masaknya dengan daun pisang atau dibakar. Justru kita sudah sejak lama gitu ya tidak bergantung dengan kelapa sawit, tapi sekarang produk-produk yang memang dihasilkan di pasar gitu ya, yang ada di pasar dan semuanya pakai sawit gitu. Dan kita nggak punya pilihan yang banyak ya, karena memang kita udah dibentuk pasar seperti itu gitu. Dan ini kan sebenarnya juga aku jadi keingetan lagi gitu ya soal triple F gitu ya kan, kok dibalikin lagi ke kita ya yang ngebayar. Padahal kita negara-negara selatan yang udah sekian lama dieksploitasi gitu sama negara-negara utara ini. Bukannya mereka bertanggung jawab atas eksploitasi yang sudah sangat besar, sekarang malah jadinya kita lagi gitu ya yang kena. Dan aku rasa ini perbincangannya cukup panjang ya, kita ngomongin sawit, terus triple F, terus kita tadi ngomongin produk-produk lagi gitu ya. Nah,
sebagai penutup nih, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan bersama untuk menghentikan siklus ini gitu ya? Mulai dari tadi kita bicara soal bencana sebelumnya, terus konflik, terus juga ngomongin soal pembiayaannya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Mau siapa dulu? Aku mungkin yang paling penting adalah kolaborasi dan tentu solidaritas yang tinggi dari kita semua sebagai publik. Kita sudah membuktikan bahwa kita sangat begitu punya kemampuan untuk mobilisasi dukungan dan punya kemampuan untuk menekan. Bayangkan kalau kekuatan itu kita jaga dan semangat yang sama ada di posisi di mana kan suasana darurat bencana. Ya. Suasana darurat itu kan semua perhatian media sosial ke arah sana. Bayangkan suasananya sama seperti itu bahwa 5 tahun ke depan atau mungkin tahun depan daerah lain akan terdampak. Dengan konsen macam itu, saya pikir kolaborasi kita akan semakin kuat, membuat tekanan kepada pengambil kebijakan. Hanya dengan begitu kita terus menghadirkan mimpi buruk buat pejabat yang punya problem terhadap komitmen lingkungan. Ya, jadi semua problem yang kita bicarakan tadi itu kan saya pikir kita sepakat ya bahwa itu problem struktural ya, karena dia sangat difaktori oleh kondisi ekonomi ya, terus kemudian politik ya, yang itu semua mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada hari ini gitu. Dan problem struktural itu hanya bisa dideketin dengan cara-cara koreksi terhadap kebijakan dan koreksi terhadap struktural tersebut gitu. Mengembalikan tanggung jawab ke personal itu baik, tapi dia nggak bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan problem struktural gitu. Sehingga memang menurut saya adalah bagaimana kemarahan kita, kegelisahan kita itu bisa dikonsolidasikan lebih besar gitu ya, dan kita mampu menekan para pengurus negara untuk bisa mengkoreksi kebijakan yang buruk hari ini dan memproduksi kebijakan yang jauh lebih progresif untuk memastikan keselamatan rakyat dan keselamatan lingkungan. Betul banget tuh. Jadi emang teman-teman yang kita lihat ini sebenarnya bukan cuma persoalan kebijakan atau bukan cuma persoalan komoditas, tapi memang ini adalah problem struktural yang saling berkaitan gitu ya, dan saling terhubung gitu. Dan episode ini tuh memang sangat penting karena menunjukkan kalau perubahan yang kita mau juga butuh tekanan gitu ya. Betul. Dari kita semua. Dan bukan cuma dari teman-teman NGO aja, tapi yang paling penting adalah dari teman-teman publik juga ya, yang terus menyuarakan. Dan aku rasa sampai hari ini teman-teman publik sangat aktif ya di media sosial gitu ya, misalnya mereka terus mengkritisi situasi yang terjadi hari ini. Bahkan aku mau ingat pesan Pram, didik rakyat dengan organisasi dan didik penguasa dengan perlawanan. Jadi itu menurutku hal yang paling penting banget untuk terus dilakukan. Oke, terima kasih banyak buat Bang Aris dan Kak Uli. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, dan kita harus stay critical, stay hopeful, dan jangan lupa kalau hujan kalau banjir jangan saling hujan doang. Iya.